Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Nah, ini kita akan mengulas sedikit tentang buah kelapa ya. Jadi berhubung saya ada di bawah pohon kelapa, nah kita akan mengulas sedikit tentang buah kelapa. Yang mana buah kelapa itu atau air kelapa, air degan, baik degan hijau, kuning, oranye atau yang lain, itu sangat banyak manfaatnya teman-teman. Ini kebetulan kita ditemani suara ombak yang sangat sahdu ya. Jadi di sini kita akan membahas sedikit tentang buah kelapa. Yang mana buah kelapa muda ini kaya akan manfaat. Yang pertama, kalau kita kondisi dalam keadaan panas, anak kecil atau orang dewasa, kita bisa menggunakan metode mengkonsumsi air kelapa muda. Jadi air kelapa muda ini sangat bermanfaat teman-teman, karena di sana itu mengandung banyak sekali vitamin dan mineral yang juga apabila kita konsumsi itu bisa menambah kebugaran juga, apalagi bagi kita yang sedang kecapean kerja. Nah, kalau kita minum es buah kelapa muda, nah seger banget teman-teman. Jadi ngomong-ngomong soal buah kelapa ini, jadi buah kelapa ini kalau kita konsumsi biasa itu efeknya sangat bagus. Jadi kandungan-kandungan nutrisi, mineral, vitamin itu banyak sekali. Jadi buah kelapa ini membantu kita juga untuk sebagai pengobatan. Nah, salah satunya kalau kita tipes itu bisa menggunakan buah kelapa sebagai salah satu metode penyembuhannya. Jadi sangat banyak manfaatnya. Jadi apalagi kalau kita punya sakit jantung ya teman-teman, atau sakit yang lain yang lumayan berat lah. Jadi kita bisa mengkonsumsi buah kelapa muda ini dengan cara dibakar. Jadi buah kelapa muda yang dibakar ini salah satunya itu manfaatnya itu untuk mendongkrak stamina kita. Ketika kita sudah posisi ngedrop, terus biasanya kalau penderita penyakit yang sangat kronik itu biasanya saya sarankan untuk mencari buah kelapa muda atau enggak beli yang sudah dibakar. Jadi kita bisa konsumsi setiap hari, 1 kali sehari atau 2 kali sehari, pagi dan sore bisa. Jadi kita konsumsi setiap hari. Nah, minimalnya kita lakukan itu rutin prosesnya itu selama 10 sampai 30 hari atau 1 bulan ya. Jadi kita bisa konsumsi buah kelapa selama 1 bulan untuk penyembuhan, untuk salah satu metode penyembuhan, dan itu hasilnya sangat dahsyat teman-teman. Jadi nggak perlu kita cari degan atau kelapa muda ini yang warna hijau. Kita bisa gunakan warna kuning bisa, terus warna yang agak ke oranye-oranyan juga bisa. Jadi bukan hanya yang hijau saja yang bisa kita gunakan sebagai obat, tapi yang lain juga bisa, karena sama-sama mengandung vitamin, mineral yang sangat banyak. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada saudara kita, tetangga kita, sanak keluarga kita yang mempunyai penyakit kronik atau yang sudah berat, itu bisa pelan-pelan mengkonsumsi degan yang sudah dibakar ya. Nah, ini sebagai metode penyembuhan alami. Nanti kita bisa cek ke dokter juga untuk proses lanjutan. Terus kita gunakan dari tumbuhan yang lain juga supaya menambah lebih cepat lagi pemulihan, karena
kalau kita memiliki riwayat penyakit yang sudah berbagai macam penyakit atau komplikasi, itu kita juga harus menggunakan berbagai macam tumbuhan yang kita perpadukan, yang kita olah dan kita konsumsi. Nah, jadi kita konsumsinya bukan hanya kelapa saja, kita menggunakan tumbuhan yang lain untuk medianya pengobatan itu, tapi kita harus mengikuti saran dari orang yang memberikan inovatif kepada kita, memberikan saran kepada kita. Kita harus mengikuti saran dari beliau. Jangan sampai kita ditunjukkan godong A, nah kita ambil, kita lakukan terus kita racik sendiri tanpa harus tanya dulu, nanti bisa gawat teman-teman, walaupun itu dari alam. Jadi kita menggunakan sesuai anjuran daripada orang yang kita orang yang memberi saran kepada kita. Jadi sementara video ini kita cukupi dulu teman-teman, sampai jumpa di lain waktu. Tapi yang lebih penting jangan lupa klik like dan subscribe ya teman-teman ya, supaya nanti kita bisa lebih banyak lagi berbagi dan kawan-kawan semua juga bisa melihat video-video kita yang lainnya. Barangkali di salah satu video kita bisa membantu teman-teman keluarga, teman-teman di sana yang membutuhkan pengobatan secara herbal. Karena kalau kita menggunakan obat-obatan dokter, obat-obatan apotek atau obat-obatan toko, nanti kita sendiri yang organ tubuh kita yang rusak. Karena kebanyakan atau keseringan kita menggunakan obat apotek, obat dokter, obat toko, larinya yang pertama adalah ke mata. Mata menjadi rabun kayak gitu, bisa min plus, bisa terus lagi telinga. Jadi kita keseringan mengkonsumsi obat medis itu, jadi pendengaran kita terganggu teman-teman. Dan yang lebih parah nanti ginjal kita. Kalau ginjal kita sudah nggak kuat, bisa nyerang ke hati kita, liver kita ya. Jadi perlu diperhatikan teman-teman, untuk mengkonsumsi obat medis itu jangan terlalu banyak atau terlalu lama dalam jangka panjang. Kita boleh menggunakan, tapi harus mengikuti anjuran dokter, atau kita menggunakan vitamin. Jadi jangan digunakan setiap hari selama bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, nanti merusak organ tubuh kita. Oke teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.